Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ferry Upairawan, CGP Angkatan 11, kelas 564, dan berasal dari SMP Negeri 5, Kota Pekalongan. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan melaksanakan kegiatan pra-supervisi pembelajaran, di mana hari ini sebagai guru sejawat saya adalah Bapak Fuad. Apa kabar Pak Fuad? Alhamdulillah baik Pak Ferry. Alhamdulillah. Beliau adalah rekan sejawat saya, yaitu Pak Fuad, dan beliau mengajar sebagai guru mata pelajaran matematika. Untuk lebih jelasnya, mari kita saksikan kegiatan pra supervisi pembelajaran kali ini. Apa kabar Pak Fuad? Alhamdulillah Ya, baik Pak Ferry. Alhamdulillah. Gimana kabarnya Pak Fuad? Alhamdulillah baik Pak Ya, Ferry. Alhamdulillah. Nah, nanti Pak Fuad akan melaksanakan kegiatan pembelajaran pada kelas apa ya Pak ya? Nanti saya akan melaksanakan pembelajaran pada kelas 8A Pak Ferry. 8A ya Pak ya. Oke. Dan materinya apa ya Pak ya? Materinya nanti tentang topiknya itu teorema Pitagoras, subtopiknya menemukan teorema Pitagoras. Oke Pak. Lalu selanjutnya strategi apa yang akan Bapak Fuad lakukan? Strategi yang saya gunakan adalah discovery learning Pak Ferry. Oh iya. Nah, apa harapan Pak Fuad terhadap pembelajaran yang akan nanti dilaksanakan Pak? Yang saya harapkan nanti anak-anak itu aktif dalam diskusi, sehingga dalam diskusi tersebut anak-anak akan menemukan suatu teorema Pitagoras. Nah, selanjutnya mungkin ada lagi Pak yang mungkin tujuan khususnya mungkin Pak? Mungkin dari segi profil pelajar Pancasila nanti anak-anak itu dimensi gotong royongnya itu tercapai, yaitu salah satunya kolaborasi. Kemudian berpikir kritisnya juga saya harapkan itu tercapai Pak Ferry. Nah, mungkin bisa Pak Fuad ceritakan pada saya sedikit gambaran mengenai kegiatan nanti pada saat pembelajaran itu bagaimana kegiatannya? Nanti kurang lebihnya itu kegiatannya, nanti saya pertama memberikan stimulus, yaitu berupa pertanyaan yang berkaitan di lingkungan sekolah, yaitu saya menggunakan tentang penyangga papan pengumuman itu kan berbentuk segitiga siku-siku. Oh iya. Nah itu dalam materi yang saya ajarkan nanti sangat berkaitan, karena teorema Pitagoras itu nanti sangat erat hubungannya dengan segitiga siku-siku. Ya memang dari kayak kita memberikan contoh untuk benda-benda di sekitar kita ya. Nah, kira-kira setelah nanti pembelajaran itu nanti akan ceramah atau mungkin latihan atau pembentukan kelompok atau bagaimana Pak? Nanti pembentukan kelompok Pak. Nanti anak-anak itu diupayakan akan menemukan teorema Pitagoras sendiri. Setidaknya nanti anak-anak belajar mengumpulkan data. Pengumpulan data itu nanti dari teman-teman ketika berdiskusi. Setelah itu anak-anak mengolah data tersebut. Nah, mengolah data kemudian dimusyawarahkan secara diskusi, nanti hasilnya apa, kesepakatan kelompok, nanti setelah itu dipresentasikan di depan. Ketika nanti presentasi, nanti anak-anak membuat kesimpulan di depan juga. Nanti harapannya itu ada minimal satu kelompok yang presentasi di depan. Nanti ketika di depan itu anak-anak mempraktekkan keterkaitan antara segitiga siku-siku dengan persegi Pak. Nanti ada 3 persegi. Ya, persegi yang pertama itu keterkaitan dengan sisi miring yang paling panjang dalam segitiga siku-siku. Kemudian sisi tegak itu berkaitan dengan persegi yang kedua. Kemudian sisi yang ketiga pada segitiga siku-siku itu sisi mendatar. Itu nanti
dibentuk menjadi persegi yang ketiga. Nanti anak-anak akan melakukan praktik keterkaitan antara luas persegi 1, luas persegi 2, luas persegi 3. Dan nanti setelah ketemu keterkaitannya nanti dihubungkan, dikaitkan dengan sisi-sisi segitiga. Itu nanti. Sehingga nanti dalam pembelajaran itu akan ditemukan suatu teorema Pitagoras. Dari situlah nanti anak-anak akan tahu teorema Pitagoras itu seperti apa. Gitu. Kemudian di sisi lain juga anak juga akan dapat menemukan rumus Pitagoras sekaligus dalam praktek tersebut. Oh iya. Nah, saya kira menarik sekali ya Pak ya. Nah, berkaitan dengan kegiatan pembelajaran nanti, kira-kira apa yang akan saya amati Pak? Untuk jenengan fokuskan nanti, apa yang akan saya amati nanti Pak? Nanti jenengan bisa juga mengamati tentang segi diskusinya anak-anak itu yang paling penting. Karena apa? Dalam kolaborasi nanti anak akan bisa mendapatkan suatu pengetahuan yang baru dari teman-temannya. Nah, itu nanti anak-anak akan terjadi suatu keaktifan, kolaborasi, kemudian cara berpikir anak, berpikir kritisnya nanti kan di situ ada. Nanti sehingga diharapkan anak itu dapat mengetahui pembelajaran lewat diskusi itu, lewat pengetahuan teman-temannya. Jadi anak-anak dapat mengolah pengetahuan, mengolah data dari teman-teman. Oh iya. Nah, kira-kira nanti yang ingin Bapak Fuad inginkan, saya nanti fokus mengamati untuk keterampilan Bapak untuk aspek apa ya Pak ya? Dari segi? Untuk aspeknya misalnya aspek membuat siswa aktif, memotivasi, atau mungkin membuat kondisi kelas yang nyaman, mungkin pada aspek apa nanti saya akan fokus mengamati Pak Fuad Pak. Oh, nanti anak-anak itu satu di pembelajaran nanti juga ada ice breakingnya Pak Ferry, ada ice breakingnya sehingga anak-anak itu dalam belajar matematika itu tidak tegang. Biasanya kan belajar matematika itu sebagai momok yang ditakuti oleh anak-anak ya. Nanti di sebelum masuk ke inti itu ada ice breakingnya. Kemudian di akhir pembelajaran juga ada ice breakingnya. Dan yang ice breaking terakhir itu nanti diharapkan anak-anak yang memandu, bukan saya yang memandu, tapi anak-anak. Sebelum itu juga di dalam pendahuluan juga ada motivasi, ada manfaat tentang teorema Pitagoras, sehingga itu akan menjadikan motivasi untuk anak-anak. Oh, ternyata teorema Pitagoras ini sangat berguna di dalam kehidupan nyata. Gitu. Oh iya. Baik Pak kalau begitu. Dan dalam pembelajaran kita hari ini ya, era ini kita dekat dengan istilah pembelajaran diferensial. Nah, bagaimana? Apakah nanti akan diterapkan atau bagaimana Pak? Untuk pembelajaran diferensiasi sementara belum Pak, karena kemarin baru sudah diferensiasi. Misalkan pertemuan ini menggunakan diferensiasi nanti saya khawatirnya anak menjadi bosan. Oh gitu. Jadi ada selang-seling variasi. Besok berdiferensi, hari ini tidak. Besok diferensi lagi gitu ya. Nanti lain model bisa PBL atau PJBL. Nanti kalau diferensiasi terus-menerus kan nanti anak bisa bosan gitu. Bisa bosan. Nah, selanjutnya dalam kaitannya di era saat ini kita juga sering mendengar istilah pembelajaran sosial emosional. Nah, bagaimana nanti apakah mau diterapkan Pak dalam kegiatan pembelajaran jenengan? Ini pembelajaran sosial emosional itu secara tidak langsung nanti akan terintegrasi dalam pembelajaran tersebut. Kenapa? Karena nanti anak juga dapat berempati kepada anak yang lain. Oh, ini ada teman saya yang belum bisa, nanti saya ajarin. Oh, ini saya belum bisa. Jadi saling menerima, menerima pendapat ilmu dari yang lain berarti ya. Iya.
Oke Bapak, semoga apa yang Bapak rencanakan nanti bisa berjalan dengan baik dan lancar. Dan terima kasih atas kegiatan pra observasi pembelajaran ini Pak. Nanti selanjutnya saya akan masuk ke kelas Bapak ya, izinkan saya masuk kelas Bapak untuk mengamati proses kegiatan pembelajaran FUAD ya, di kelas bagaimana seperti apa. Nah, nanti saya akan melakukan observasi di kelas Bapak. Gitu. Terima kasih atas kegiatan percakapan pra observasi ini Pak. Semoga nanti kegiatan kita nanti lancar. Amin. Amin. Demikian semuanya kegiatan pra observasi pembelajaran hari ini, dan nanti selanjutnya saya akan melaksanakan kegiatan observasi pembelajaran di kelas yang nanti akan gurunya adalah Pak Fuad sendiri dan saya sebagai observer. Oke, demikian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Apa kabar hari ini? Pagi. Alhamdulillah baik semua. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita berdoa dulu ya. Silakan ketua kelas memimpin berdoa. Bapak cek kehadiran dulu ya. Abdullah Salah. Kenapa? Tidak tahu. Abdul Hafiz Zulfa. Alivia Putri. Arini Mafaja. Askar Dwi Saputra. Bayu Faisal, Kevin Rizky Maulana, Faira Salsabila, Farad Dwi Aulia, Kendra Prasetya, Lia Gunawan, Lila Majaya, Muhammad Bukti Wicaksono, Sakit, Muhammad Ilham Jamani, Muhammad Husain Najimi, Muhammad Bagas Ardianto. Tidak berangkat, kenapa? Muhsin Rosabi, Muhammad Abimantra Ardiansyah, Muhammad Faim Nadif, Muhammad Hilmi. Tidak berangkat. Kenapa? Tidak tahu. Alfa. Muhammad Sofyan,
Nashwa Auliyatul Jannah? Tidak berangkat. Kenapa? Tahu. Naura Akila? Naira Umaira? Raka Prihadita Medgaya? Ramadhani Putra Alvito? Tidak berangkat. Kenapa? Sakit. Sita Amelia? Sukma Ainesha? Tama Abdi Setiawan? Tidak berangkat. Kenapa? Tidak tahu. Tekad Rabbani? Yudhiyati Rizki? Tidak berangkat. Tidak. Kenapa? Tidak tahu. Apa sakit? Sakit. Terima kasih. Sekarang silakan siapkan buku matematika dan alat beserta bahan. Buku peta, kemudian busur, penggaris, bolpen, gunting, double tip, Sudah siap? Nah, yakin? Siap? Yakin. Nah, untuk pembelajaran matematika hari ini kita nanti belajar tentang teorema Pythagoras. Ya. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu melalui pembelajaran discovery learning, peserta didik dapat menunjukkan kebenaran teorema Pythagoras. Kemudian, indikator ketercapaian tujuan pembelajaran, peserta didik dapat menemukan teorema Pythagoras. Yang kedua, peserta didik dapat menemukan rumus Pythagoras. Ya, jadi nanti kalian menemukan teorema Pythagoras dan rumus Pythagoras. Ini beberapa manfaat dari teorema Pythagoras, yaitu pada gambar pertama bisa untuk menentukan panjang tangga ketika mengganti bola yang padam yang di atas kolam, ya, di atas tembok, kemudian sampingnya kolam, ya. Kemudian yang kedua bisa mengetahui tinggi atap rumah. Tinggi atap rumah itu bisa diketahui, juga bisa mengetahui kemiringan atap rumah dengan menggunakan teorema Pythagoras. Itu salah satu atau beberapa manfaat dari teorema Pythagoras. Kemudian dalam pembelajaran hari ini ada beberapa tahap pembelajaran. Yang pertama pembagian kelompok, kemudian yang kedua pertanyaan yang merupakan suatu stimulus, kemudian dilanjutkan berdiskusi dalam kelompok. Nanti ketika berdiskusi dalam kelompok, kalian mengumpulkan data dalam diskusi dan mengolah data dalam diskusi. Kemudian setelah itu kalian mendapatkan hasil secara mufakat dari diskusi kelompok kalian masing-masing. Nah, nanti Bapak berikan LKPD, ya. Kemudian menarik kesimpulan, ya, menarik kesimpulan. Kesimpulan dari hasil diskusi kalian apa? Nah, itu nanti disimpulkan, ya.
kembali atau apresiasi ya. Apakah kalian masih ingat tentang bilangan berpangkat? Masih ingat? Masih. Contohnya 2 pangkat 1, apalagi 3 pangkat 2, 6 pangkat 2, 3 pangkat 2 berapa? 9. Pinter. Kemudian, apakah kalian masih ingat tentang segitiga siku-siku? Ingat? Masih. Ciri dari segitiga siku-siku apa? Oke, salah satu besar sudutnya 90 derajat. Pinter. Kemudian, apakah kalian masih ingat tentang bentuk akar? Masih. Beri contoh. Contohnya akar dari 36. Nah, oke, pinter. Apalagi? Akar dari 25 sama dengan 5. Pinter. Oke, akar dari 9 sama dengan 3. Pinter-pinter ya. Oke. Udah? Nah, ini sebelum kita ke pembagian kelompok ya, kita ice breaking dulu ya, biar asik ya, biar pikirannya relax ya, tidak tegang. Oke? Oke. Pak contohkan nanti ketika Papa bilang satu itu begini, 1 ya, kemudian tambah begini ya, 2 begini ya, 4 begini, kemudian 8 begini ya. Ya, kalau 16 berarti 1 begini ya. Oke? Oke. Kita mulai ya, silakan berdiri semua. Ya, Raka masuk ke depan karena di sebelahnya ada ya. Oke. Sudah siap? Siap? Nanti ice breaking ini sangat mudah ya. Kita mulai ya. 1 ditambah 1 sama dengan 2. 2 ditambah 2 sama dengan 4. 4 ditambah 4 sama dengan 8. 8 ditambah 8 sama dengan 16. Oke, pintar-pintar. Silakan kembali. Nah, sekarang kita ke pembagian kelompok. Pembagian kelompok hari ini satu kelas dibagi menjadi 5 kelompok. Setiap kelompok terdiri dari 4 sampai 6 siswa. Ya. Berhubung hari ini banyak yang tidak berangkat, maka cukup dibuat 4 kelompok saja. Ya. Dalam pembentukan kelompok ini ditentukan oleh Pak Fuad atau membentuk sendiri sesuai keinginan kalian? Sendiri. Silakan dibentuk. Sudah sesuai keinginan? Sudah. Oke. Kita lanjut ya.
Nah, ini ada pertanyaan. Ini gambar apa? Segitiga siku-siku. Itu gambar ini ada di lingkungan sekolah kita di mana? Di belakang sebelah. Oke, papan pengumuman. Ini penyangga dari papan pengumuman yang ada di sekolah kita, ya. Pertanyaannya, bagaimana cara mengetahui panjang sisi miring pada segitiga siku-siku pada gambar di atas? Nah, dalam menentukan jawaban dari pertanyaan ini, nanti Pak Fuad beri kalian LKPD, ya. Nanti dikerjakan cara berkelompok. Ya. LKPD ini, langkah-langkah kegiatan dari LKPD ini merupakan langkah-langkah jawaban untuk cara mengetahui panjang sisi miring pada segitiga siku-siku pada gambar itu, ya. Nah, ini nanti Pak Fatbagi silakan didiskusikan dengan kelompoknya masing-masing. Paham? Paham. Sudah? Sudah. Silakan kalian mulai berdiskusi. Jangan lupa sebelum mengerjakan LKPD, baca petunjuk dengan cermat dan langkah-langkah kegiatan dalam mengerjakan LKPD. Waktunya kurang lebih 20 menit. Ya, silakan didiskusikan. Didiskusikan.
siku yang mana berarti? Ya? B. Oke, yang ini ya B ya. Nah, ini yang B. Ya. Ini namanya disebut juga dengan sisi horizontal. Ya. Ini disebut juga dengan sisi horizontal. Ya, yang mendatar. Ya. Jadi nanti kalian jangan terkejut. Jangan terkejut dengan suatu hal yang berbeda yang belum pernah kalian temui, ya, yang belum pernah kalian temui. Nah, nanti cara menghadapi itu kalian harus belajar terlebih dahulu. Ya, belajar di rumah, sharing dengan teman. Ya, sharing dengan teman. Ya. Jadi kalian jika suatu saat menemui soal yang belum pernah kalian dengar, ya, kalian bisa lebih dulu mengetahui, oh ini vertikal berarti sisi, ya, oh ini horizontal berarti sisi mendatar. Nah, ada teman-teman yang ingin memandu ice breaking lagi di depan? Ada? Ada? Siapa? Tekad? Nah, silakan Tekad. Ayo, ayo, silakan yang mau memandu di depan, tidak apa-apa. Ayo, Busan, yang mau memandu ice breaking. Ayo, silakan. Ayo, nah, dipandu ice breaking dulu, nah, sebelum pelajaran selesai. Oke, silakan. Ayo silakan. Yang oke. Laki-laki ya. Sekarang yang perempuan ada yang mau maju di depan? Siapa? Siapa? Siapa yang sukarelawan yang mau maju di depan? Siapa? Cuma? Siapa? Ayo, Salsa, ayo dipandu di depan. Ayo, ada perempuan. Ayo. Siapa? Tera. Tia. Ayo siapa? Hari ini? Alivia?
Gimana kalau salsa? Ayo. Ayo, silakan. Salsa. Berdua boleh, berdua. Ayo. Ayo silakan berdua. Ayo silakan berdua, tidak apa-apa. Ayo. Ayo. Iya, dengan barat. Ayo. Sama saja berdua, tidak apa-apa. Ayo. Ayo, ayo lihat. Nah. Ayo. Nah. Berdiri. Gimana? Asik kan? Asik. Matematika asik kan? Asik. Ada lagi yang mau membantu di depan? Ada? Siapa? Daerah mau maju? Salsa kayaknya nih. Nah, sekarang Bapak ingatkan ya, ketika kalian presentasi di depannya itu dapat nilai tambahan dari Bapak ya. Ketika kalian maju di depan itu ya, ketika kalian maju di depan itu yang terlebih dahulu jangan berpikir nanti saya salah, bagaimana, saya malu. Jangan seperti itu ya. Kalian maju ke depan, sudah mau presentasi, sudah mau menyampaikan hasil diskusi kalian, itu sudah Bapak merasa senang sekali ya, Bapak apresiasi ya, bagus ya. Jadi tidak usah merasa malu ya. Kalian kan yang perempuan cantik-cantik, yang laki-laki tampan-tampan ya kan, sama-sama makan nasi ya kan. Jadi selagi masih belajar di sekolah, gunakan kesempatan sebaik mungkin ya.
Gunakan waktu, gunakan kesempatan sebaik mungkin. Ya. Masa-masa bersekolah itu masa-masa untuk meningkatkan kompetensi diri, ya, untuk meningkatkan kompetensi diri. Jadi selagi kalian masih di satu kelas, selagi masih dengan teman-teman yang seumuran, ya, kalian jangan malu, ya. Kan teman-teman kalian seumuran kalian, ya. Tidak ada yang lebih tua, yang sangat umurnya yang lebih di atas kalian, atau umurnya yang lebih di bawah kalian. Kan tidak ada, ya kan? Paling selisihnya umur itu 1-2 tahun. Nah, jadi selagi kalian masih belajar di sekolah, gunakan kesempatan dengan sebaik-baiknya, ya. Nah, di sekolah itu hanya beberapa tahun. Setelah itu kalian ketika sudah tidak sekolah, kalau SMK, SMA 3 tahun, ya kan. Kemudian kalau yang mau kerja berarti kan hanya tinggal beberapa tahun lagi, ya kan. Kalau meskipun tidak bekerja, usahakan kuliah, ya kan. Paling butuh beberapa tahun, ya. Butuh beberapa tahun itu sangat cepat, ya, sangat cepat, ya. Siapa tahu nanti kalian bisa menjadi orang yang sukses, ya, bisa menjadi orang sukses, ya. Nah, ketika kalian bercita-cita ingin menjadi orang yang sukses, berarti kalian harus berusaha dengan semaksimal mungkin belajarnya, ya. Kompetensinya itu ditunjukkan, dikembangkan, ya, ditunjukkan, dikembangkan. Nah, salah satunya yaitu dengan cara presentasi tadi, ya. Belajar di depan presentasi, belajar kerjasama dengan teman-teman, kolaborasi dengan teman-teman, ya kan, kekompakan tim, ya kan, timnya bisa menjadi kompak seperti tadi timnya Naira itu kan sudah kompak sekali, ya kan. Diskusi kalian, diskusinya dari kelompok 1 sampai kelompok 4, nah kan, kerjasamanya sudah bagus sekali, ya, kerjasamanya sudah bagus sekali. Bapak acungi jempol, ya, ya. Ya, Bapak apresiasi dengan sangat luar biasa kalian hari ini, ya. Kemudian ketika di depan tadi, ya, itu kekompakan bagus sekali. Kenapa tidak sudah bagus sekali? Kenapa? Karena sudah tidak ada saling tunjuk menunjuk, saling iri, sudah tidak ada, ya. Semua melengkapi di depan. Ada yang menata gambar, ada yang menggambar gambar, kemudian ada yang menulis, ada yang menggaris, ya. Semua sudah kompak sekali, ya. Semua sudah kompak sekali, ya. Itu sudah bagus sekali dalam suatu diskusi, ya. Kerjasamanya luar biasa, ya. Kerjasamanya luar biasa. Di depan sudah tadi siapa? Salsa sudah
berani berbicara, ya, sudah berani berbicara dengan bagus. Nah, nanti jika itu bisa diteruskan lagi, kan nanti bicaranya semakin lancar, ya, bicaranya semakin lancar. Ya, sudah berani mempresentasikan ini tadi Naira, ya. Nah, oke, pembelajaran hari ini secara keseluruhan itu sangat bagus sekali, ya. Beri tepuk tangan untuk kalian sendiri, ya. Bapak ingatkan sekali lagi untuk pertemuan berikutnya, yaitu mempelajari tentang menghitung sisi miring dan sisi ketiga siku-siku lainnya dengan teorema Pythagoras. Kalau ada kata menghitung, nanti berarti ada hasilnya berupa angka. Ada yang ditanyakan? Tidak ada. Oke. Nah, sekian. Terima kasih atas partisipasi kalian semua. Ya, semoga hari ini kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Ya, Bapak tutup pembelajaran hari ini ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ferry Fairawan, peserta pendidikan guru penggerak angkatan 11 kelas 564 dari SMP Negeri 5 Kota Pekalongan. Kali ini saya akan melaksanakan kegiatan pasca observasi yang kemarin telah kami laksanakan sesi observasinya. Dan kali ini saya melakukan supervisi coaching bersama rekan sejawat saya, yaitu Bapak Fuad, ya. Beliau adalah selaku guru mengajar untuk mata pelajaran matematika. Oke, ingin tahu seperti apa proses coaching, ya, atau supervisi pendidikan kali ini, ya, mari kita ikuti bersama. Assalamualaikum Pak Fuad. Waalaikumsalam Pak Ferry. Gimana kabarnya Pak? Baik Pak, alhamdulillah. Nah, kemarin baru saja kita laksanakan proses supervisi ya Pak ya. Iya Pak. Ya. Selanjutnya tujuan supervisi kali ini adalah kita untuk melakukan refleksi dan juga evaluasi untuk perbaikan kegiatan pembelajaran di kemudian hari. Oke, harapannya adalah rekan sejawat saya dan juga saya bisa saling belajar dari kegiatan ini. Oke, mari kita ikuti. Ini. Ya, kemarin sudah dilaksanakan ya Pak ya? Sudah Pak, alhamdulillah. Oke, dan kegiatannya alhamdulillah lancar ya Pak ya? Oke, terus adakah hal-hal yang Bapak temukan pada kegiatan pembelajaran kemarin untuk dipertahankan di kemudian hari Pak? Untuk pembelajaran kemarin yang dapat dipertahankan diantaranya yaitu diskusi kelompok Pak. Diskusi kelompok di situ anak sangat kompak sekali, sangat saling membantu, kemudian kerjasamanya itu luar biasa. Di situ di dalam diskusi anak-anak dapat mengolah data, mengumpulkan data, terutama mengumpulkan data, kemudian datanya diolah, itu bersama kelompok masing-masing, ya. Anak-anak itu sangat aktif sekali dalam kelompok tersebut. Oh ya. Ya, sehingga kolaborasi antar teman itu ada Pak. Oh ya. Ada saling membantunya, kerjasamanya, gotong royongnya itu ada. Jadi itu sangat membantu sekali dalam pembelajaran, sehingga pembelajaran itu bisa menjadi efektif. Ya, karena
ada kolaborasi antar teman tadi, kerjasama itu. Terus selanjutnya, adakah hal-hal yang mungkin perlu diperbaiki atau mungkin diatasi, dicari solusinya Pak, dari kegiatan pembelajaran kemarin? Untuk ini, untuk yang perlu diperbaiki, untuk ditingkatkan itu ada beberapa anak itu yang masih merasa malu Pak, masih merasa malu, masih merasa takut untuk mengungkapkan pendapat, kemudian untuk maju ke depan, memandu anak-anak dalam ice breaking, kemudian dalam hal presentasi juga ada yang masih malu-malu, sehingga saya itu harus dapat meningkatkan agar anak itu sudah bisa berani mengemukakan pendapat, kemudian berani presentasi di depan, berbicara di depan. Dan itu kan kalau bisa seperti itu semua kan nanti bisa menjadi luar biasa Pak. Untuk melakukan, untuk agar kesulitan itu solusinya dapat dilaksanakan, itu saya berarti harus melakukan suatu coaching Pak terhadap anak tersebut. Caranya yaitu nanti saya akan memanggil anak tadi ya face to face. Kalau misalkan kita memberikan suatu coaching di depan anak-anak lain, kemungkinan dia malu-malu ya, tidak ekspresinya tidak terungkapkan sepenuhnya ya. Jadi nanti saya itu strateginya memanggil anak tersebut ya, memanggil, kemudian nanti saya coaching. Nanti permasalahan yang sebenarnya dihadapi anak itu apa, kenapa anak bisa menjadi seperti itu. Nah nanti untuk menentukan solusi, biar anak sendiri yang mencari solusinya. Nanti saya tinggal memantik anak tersebut bagaimana untuk mencari solusi yang baik. Ya nanti solusinya dari anak sendiri. Kenapa? Karena anak itu yang mengetahui keadaannya diri sendiri. Situasinya di sekolah bagaimana, kemudian di rumah bagaimana, keadaan dirinya bagaimana, apakah ada pembulian di sekolah ketika salah, kemudian dibully teman, atau ada permasalahan di keluarga. Itu kan yang tahu anaknya sendiri, karena dia yang mengalami. Kalau saya kan cuma faktor eksternalnya yang tidak tahu secara detail yang dialami anak. Sehingga nanti anak dalam proses coaching nanti diharapkan anak dapat menyelesaikan masalahnya sendiri dengan peluang-peluang yang ada pada dirinya sendiri. Jadi upaya-upaya yang akan Pak Fuad laksanakan adalah dengan melakukan pendekatan dengan cara coaching ya, supaya anak menemukan solusinya sendiri. Ini selanjutnya adalah mungkin rencananya kapan Pak untuk Bapak akan melaksanakan kegiatan program coaching ini untuk mengatasi masalah itu? Untuk program coaching nanti saya adakan itu di sela-sela pulang sekolah Pak. Pulang sekolah nanti bisa juga nanti Pak anaknya saya panggil, kemudian kita ngobrol bareng ya, face to face, empat mata. Nanti di situ anak itu diharapkan dapat mengungkapkan apa yang dirasa, yang ada pada dirinya itu apa, kemudian solusinya itu bagaimana itu. Jadi harapannya adalah anak menemukan solusinya sendiri. Selanjutnya itu rencananya seperti itu ya Pak. Lalu untuk wujud tanggung jawab dan komitmen Bapak untuk pelaksanaan program ini apa Pak? Wujud komitmen dan tanggung jawab mungkin bisa mensisipkan di RPP atau bagaimana, atau mungkin dengan pemantauan atau bagaimana? Kalau itu nanti dengan pemantauan Pak, dengan observasi itu. Misalkan ketika saya melakukan pembelajaran di kelas, nanti kan ketika
Coaching pertama, misalkan perubahannya belum signifikan, ya kan? Perubahan belum signifikan. Nanti bisa diberikan coaching lagi. Untuk pemantauan nanti bisa lewat pembelajaran di kelas, observasi. Saya mengobservasi anaknya. Nanti jika sudah ada perubahan secara signifikan, berarti anak itu berhasil. Oh, iya. Jadi itu wujud komitmen Bapak ya, untuk kegiatan pelaksanaan coaching ke depan ya Pak ya. Secara bertahap Pak. Secara bertahap ya Pak. Harapannya nanti semua anak bisa mengikuti coaching ya, untuk yang khususnya untuk anak-anak yang mengalami masalah tadi ya Pak. Mengalami kesulitan. Dan saya selaku guru rekan sejawat di sini ya, berharap semoga Bapak lancar Pak untuk pelaksanaannya besok ya. Mudah-mudahan harapan Bapak bisa tercapai dan rencana Bapak bisa terlaksana dengan baik ya. Dan jangan lupa Pak, untuk setiap perkembangan nanti dicatat ya Pak ya, untuk nanti menjadi bekal berbagi praktek baik